pengalaman dari belajar patah tulang, oh ini patahnya begini, ini ada serpihan ini, enggak, itu dengan diraba juga berasa. Nah, kalau mau dalam soal itu, tangan-tangan orang soleh itu ya pasti beda lah. Misalkan patah tuh macam-macam, ada yang tetap di posisinya bilang ke dokter Marta, padahal itu patah. Ada yang kabur gitu. Nah, ada yang suka loncat begini numpang sampai nol di sini. Ada juga yang sampai keluar. Kalau kalian pernah mengalami patah tulang, pasti ada saja yang menyarankan untuk diobati di Cimande. Cimande adalah sebuah desa tidak jauh dari Cioi Bogor, di mana satu kampung, tempatnya di Desa Tarikolot, hampir seluruh penduduknya bisa memiliki keahlian menyembuhkan orang yang mengalami masalah dengan tulang, baik itu patah tulang, terkilir, pergeseran sendi, dan lainnya. Konon katanya, mereka bisa menyembuhkan patah tulang yang sangat parah, yang dalam kedokteran perlu diamputasi atau dinyatakan tidak bisa berfungsi lagi kembali menjadi normal. Tak heran, banyak orang dari berbagai daerah di Indonesia berobat ke Cimande. Konon katanya lagi, kemampuan menyembuhkan patah tulang ini diwariskan turun-temurun. Bahkan dahulu, para leluhur mereka mampu menyembuhkan patah tulang yang parah hanya dalam waktu beberapa hari dan hanya dengan usapan tangan-tangan magis mereka. Kemampuan itu kini masih mengalir kepada anak cucu dan buyut-buyut mereka, tetapi keahlian dan kemagisannya sudah tidak sedahsyat dulu. Penasaran gak sih dengan Cimande ini? Mari bercerita. Cimande merupakan sebuah desa di kaki Gunung Gede, Pangrango, Kabupaten Bogor. Desa ini berjarak 70 km ke arah barat daya Jakarta. Tempat pengobatan tulang ini sendiri hanya berada di Desa Tarikolot. Bagi kalian yang belum pernah ke sana, mungkin akan bingung di mana tempatnya bisa berobat. Karena hampir semua rumah sepanjang jalan utama desa menerima pasien patah tulang atau yang bermasalah dengan tulang. Tidak ada papan nama di sana, karena pantang bagi mereka mengkomersialkan pengobatan ini. Hari ini, kami mengunjungi beberapa rumah yang menerima pasien tinggal maupun berobat jalan. Kami sempat ke rumah beberapa haji, sampai akhirnya kami diarahkan untuk mewawancarai Haji Duyeh. Beliau merupakan adik dari almarhum Haji Ugan yang baru beberapa tahun lalu meninggal dunia. Haji Duyeh adalah sesepuh tertua yang masih hidup di kampung ini. Katanya kamu udah bisa, kan udah bagus. Alhamdulillah. Berobat di mana? Di Cimande, rumahnya Pak Haji Karim. Langsung hari Selasanya pada datang ke sini. Dari Dinas Kesehatan Pusat, dari Provinsi, Malah dari Kabupaten. nawarin rumah sakit ya? Hayang naon. Pengen Pengen mobil, apa? pengen rumah sakit, pengen bangku, naon sagalana. Kata dari Ajun Pak Harto, kata Bapak pengen apa Pak Haji di sini? Pengen rumah sakit, pengen dibikinin. Jawabnya kakek saya apa? Pengen yang berobat ke sini sembuh semuanya, biarin nggak pakai rumah sakit, nggak pakai mobil, nggak pakai bangku juga. Banyak cerita-cerita unik dan yang tidak masuk di akal juga terjadi di sini. Kecepatan kesembuhan pasien juga sangat tergantung pada keyakinan dan kerjasama antara pasien dengan para ahli tulang ini. Semakin mereka ikhlas dan rajin beribadah, semakin cepat penyembuhannya. Para leluhur di sini juga tidak mematok bayaran kepada pasien. Mereka mengobati pasiennya dengan niat menolong. Jadi, pantang bagi mereka menerapkan tarif. Prinsipnya kalau patah tulang Cimande itu kita juga paham. Kalau di anatomi itu pasti ada tulang, ada otot atau dagingnya, terus ada juga tendon yang menyatukan daging sama tulang, dan ada juga ligamen. Kita paham ke situ. Cuman metode yang kita pakai itu memang tradisional dari orang tua, dan kita meyakini itu karena itu hanya syariat, hakikatnya Allah yang membumi. Kita tahu harus
kapan harus butuh dokter kita tahu. Makanya saya suka bingung pada kalau ada pasien ke sini dia nggak tahu meski rumah siapa, yang paling bagus di mana, kita bingung jawab itu. Kalau begitu kita yang harus cari perhatian sama yang Maha Kuasa biar doanya diijabah sama Kalau yang kita hanya pasiennya. bisa praktek itu ini, hakikatnya mah Allah. Jadi si pasien itu sama kita kerjasama minta ke yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala supaya cepat disembuhkan. Kalau misalkan mau belajar, nggak langsung belajar patah tulang, nggak, lu ngaji dulu. Lagi gimana mau baca doa nggak paham. Ini ngaji dulu nomor satu ngaji. Buat lu belum ilmu, kenal mati lah. Carilah ilmu dari kita diterima sampai ke yang lain. Ngaji dulu nanti juga. Ya ini mah kayak orang belajar tujuannya pengen bisnis. Ya itu udah nggak ini sebenarnya di sini di ininya buat nolong ya. Event itu ada yang ngasih kan jelas ya, ada yang ditarik misalkan banyak yang ditarik itu rawat inapnya Kan niatnya Kalau yang- nolong. kalau di sini bisnis misalkan diobatin ibadah, sekali nolong orang yang perlu, yang kali sakit. diurut berapa ya udah sampai segitu aja. Cuman ada di muamalah aja udah. Enggak, kalau nolong kan luas tuh, biasanya jadi saudara. Nyampe kok, kalau kita tulus nyampe ke hati orang tuh nyampe. Pengobatan yang pertama di sini ini uyut saya. Haji Sarip. Haji Sarip Oh, pertama. mantul. Ada yang kesleo, ada yang patah kaki, patah tangan. Dan lagi zaman uyut mah nggak pernah lama pasien. 3 hari, 4 hari Sekarang aja yang lama. jalan. Iya. Seminggu Iya. jalan. Sakti kan? Karena emang enggak. Setelah itu Turun. ke Kakek Oh, Pak Haji Karim, ya. Oh, banyak pasien tuh lagi zaman kakek mah ratusan. Sampai rumah-rumah tuh diisi pasien. Abah Haji Karom enggak. Oh, Justru Haji Karom enggak? bapak saya sama pamannya Haji Karyadi disuruh ngobatin. Oh. Karena ini mah kalau sama saudara ya, itu disuruh ngobatin ya Pak. Semuanya tuh Tapi ada pasien mah datang pasien dari mana. ngerawat juga di sini gitu. Cuman kalau bapak saya kayaknya bagian Pesantren, bagian jampe. bagian Oh, jampenya. doa, bagian doanya. iya. Doanya. Saya memang dari kecil juga udah dididik kan sama kakek. Udah. Iya, dari SD. Nah, jadi begini, kalau yang seperti itu dengan pengalaman dari belajar patah tulang, oh ini patahnya begini, ini ada serpihan ini, enggak, itu dengan diraba juga berasa. Nah, kalau mau dalam soal itu, tangan-tangan orang soleh itu ya pasti beda. Kita juga butuh medis. Kita itu kerjasama sama medis. Misalkan perlu jahit, luka terbuka, pasti kita manggil dokter. Kalau sekarang, kalau dulu mah enggak. Dulu mah ya Cukup kasarnya di ini aja, di aja. berlian, ditarik, tamplokin lagi, tutup aja, diikat. 3 hari nempel. jangan dibuka, langsung nempel. Itu yang bukan anestesis ya, apa ya, itu maunah kali ya. Iya, sampai mancanegara juga Pak. Negara juga. Iya, Oh. dulu di Yaman. Yaman dulu, Yaman dulu. Orang Saudi, orang Yaman, Kalau boleh dulu juga orang Korea juga pernah. Iya. Misalkan patah tuh macam-macam, ada yang tetap di posisinya bilang ke dokter meretak, padahal itu patah. ada yang kabur. Nah, ada yang suka loncat begini numpang sampai nol di sini. Ada juga yang sampai keluar. Kalau yang keluar begitu kan otomatis kan kita harus dorong pakai jari. Ada yang narik, kita dorongin, masukin, tek, akurin aja kakinya, sama nggak aja sama yang sehat, sama, udah tuh masuk berarti ke dalam. Tinggal kita ngepres biar nyambung. Itu kan dari pertumbuhan tulang. Nah, tulang itu kan tumbuh. Bentuknya cairan bening. Itu zat tulang itu. Kalus-kalus tuh. Iya. Kalus-halus ada kalus besar. Iya. Nanti udah nempel gini, nanti dia juga ke lapis lagi sama laman. Tulangnya nempel masuk, lamat ngiket.
Jadi kita udah biasa, nggak ada fobia apa-apa soal tulang itu. Kalau datang pasien kan ada yang udah busuk dibawa ke sini. Udah mau Ini kalau nggak berani megang itu udah pegangin itu yang busuk itu ditempelin ke sini. Waduh, baunya bukan main kan. Saya patah di sini 2017 nih. Itu saya coba larang-larangan itu, kayak sambel, kayak kopi, coklat, teh. Memang berasa, apalagi melijo, pink ya. Oh, Ya karena tetap kan resapan si pencernaan itu kan diantar sama darah buat ngobatin si ini, si yang luka di dalam itu, si patahnya itu. Jadi ya kayak kafein misalkan itu pengaruhnya apa lino atau gimana. Karena saya dari kantor PMI dulu mah PMI dokternya sempat rekomendasi Cimande. Sekarang mah yang dari katanya Cimande tanda kutip balik ke rumah sakit. Ya berarti kan ada kesalahan tuh. iya. Dan kita detailin lagi kalau kesalahan itu nggak mesti harus selalu di pihak pengobat. Kadang-kadang yang diobatin juga nggak patra, nggak nurut. Kulit di engsel, Engsel. sendi, persendian ini, Itu yang paling sulit. ini sulit. Soalnya dia gerak, main. Bukan sulit ya, lebih lama. Sendi itu kan gerak, kan Gerak. biasanya gini, kalau fraktur nih, patah tulang, dia asal ketemu gini, diem, udah itu kalau halus besar dengan sendirinya itu bisa melembet jaringan terus ini tumbuh Kan robek. tulang tuh tumbuh. Iya, iya. Iya. Kalau sendi lepas, misalkan ini lepas, Iya. ke bawah atau pinggir, masukin lagi, dia mestinya diem dulu kan, Iya. kan ini gerak. Oh, lepas lagi. Iya, kalau sendi pasti gerak. Gitu. Oh. Makanya agak lebih lama. Tapi kalau urusan hakikatnya mah Allah yang nyembuhin, mau besok sembuh juga sembuh. Besi itu kan gede, Iya. betis tuh gede. Ya 3/4 lah, apa setengahnya lebih gitu lah. Oh, tinggal gantung Lupa aja rapat. berarti ya. Iya, itu mah tinggal diambil, puter-puter juga Oh, putus. iya. Bawa pakai taksi, darahnya banyak banget. Langsung itu mah, nggak ke rumah sakit dulu. Langsung panggil dokter, bersihin, dijahit. Saya sampai menyaksikan dia jalan gitu. Parah bang. Ada yang udah bawa sini pakai ambulan dari rumah sakit, pakai ambulan, pakai apa oksigen, dianya udah nggak sadar, matanya 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai sembuhnya gitu. Mereka ingin bikin klinik di sini. Ya kita nggak setujunya kan. Udah waktu itu dari Bapeda juga pada datang kabupaten pengen bikin klinik di Cimande tapi di tempat depokan siapa aja yang ngobatin ya, kita nggak begitu karena apa selain jadi silaturahmi orang kalau udah patah terus sembuh tahun depannya dia ingat pengen silaturahmi ya kalau ke klinik ke siapa gitu loh. Iya. Terus ada juga jadi istilah Sundanya KHD-an jadi hubungan baik Keluarga. terus lama-lama ada dan kemungkinan ada juga yang jadi menantu pasien itu jadi saudara dari ini aja deh kampung ini nggak ada pelanggan Iya, nggak ada. kalau ke sana banyak Kalau Ada ke bawah banyak lah. Iya. habis ini nggak ada pelanggan Iya, karena nggak kita ada. karena kita nggak cari pasien Iya. itu mah tergantung hati masing-masing ya yang pakai pelanggan nggak menyalahkan juga kan bisa aja niatnya supaya orang cari mudah Iya. bisa aja nah, kita nggak pakai karena prinsipnya kita nggak mencari pasien silahkan kalau mau percaya kalau percaya yakin ayo kita obatin karena kita sebagai pengobat bukan penyembuh. Cimande sendiri nggak cuma terkenal dengan para ahli tulangnya aja loh, melainkan silat Cimande juga terkenal seantero Indonesia dan bahkan hingga ke luar negeri. Cimande ini merupakan salah satu aliran silat tertua di Indonesia dan disegani oleh aliran silat lainnya. Pijat Cimande memang memiliki riwayat yang sama dengan silat Cimande. Dari kebudayaan silat Cimande, pengobatan tradisional Cimande ini lahir. Dulunya, misalkan ada yang sedang melakukan aksi silat, kemudian kecelakaan atau cedera, akan diurut dengan pijat Cimande. Itulah mengapa tidak akan ada pengobatan Cimande bila tidak ada silat Cimande. Hubungan keduanya sangat dekat. Kalau dulu setiap ada pelataran rumah
itu pada latihan bermainnya kita itu silat. Kalau dulu bilangnya bukan silat, Ulin, kaulinan, Kak Ulin. permainan untuk menjaga diri. Lebih Banyak ke kita punya teknik. pendekar kok, banyak. Ada yang apa? Penggerak dunia persilatan sekarang tuh ada Ki Didi yang punya perguruan tuh di sini. Ada Ki Dama. Kayak gitu. Kalau dulu belum ada padepokan, ya kita di rumah-rumah gitu. Di halaman rumah. Setiap rumah kadang-kadang punya santri. Kalau di pesantren santrinya ngaji, di kita pesantrennya silat. Tapi kalau Cimande itu aliran, bukan perguruan. Aliran Cimande. Di Jawa Barat ada Cimande, Cikalong, Serat, Sabandar. Itu aliran semua tuh. Nah kalau Bapak Ibu belajar misalkan aliran Cimande setelah hatam, Cimande itu kan aliran. Yang dipelajari bahan baku. Bahan baku, kelit, terus pedang gitu ya. Bahan baku bisa bikin jurus sendiri juga bisa. Makanya ada orang bikin perguruan misalnya Pajajaran Cimande. Perguruannya sah, nggak apa-apa. Dia mau bikin jurus apa, bahan bakunya, tapi dia beraliran Cimande. Cimande bukan perguruan, tapi aliran. Aliran, oke. Kalau Cimande itu ada silatnya, ada kelit diuk, kelit berdiri, sama pepedangan. Setelah itu baru boleh selancar. Kelit diuk itu duduk, kuda-kuda duduk. Yang baru saya tahu belum ada tuh, baru Cimande nih, kuda-kudanya duduk. Dia punya kuda-kuda duduk, kuda-kuda jongkok, sampai kuda-kuda berdiri. Ya, dari duduk dulu. Duduk itu untuk membenarkan pengolahan tangan, gerakan tangan. Dari atahiyat akhir, kalau mau jadi kuda-kuda duduk, tinggal mindahin kaki kanan ke depan, tidurin gini, bentuk segitiga sama kaki. Nah, si lutut ini jadi batas di mana daerah serang, daerah defense kita. Dia duduk, nanti berdiri sambil kuda-kuda tuh baru lah. Pelan tangan sama kuda-kuda gitu main pedang. Nah udah tuh lebih 80% atau 70% kaki yang jadi topangan, kaki yang jago melangkah gitu. Oh, dari duduk juga nggak sebentar lama, 33 jurus. 33 jurus asalnya dari 13 jurus dasar. 13 jurus dasar asalnya jadi 4 gerak dasar, tempel, serong, buar, singgul. Nggak ada mukul loh, cuma dia. Nggak ada mukul, taki semua, 4 gerak dasarnya. 4 gerak dasar asalnya jadi satu patokan. Patokan kelit namanya. Nah ini kelit. Kalau udah selancar, kelit, duduk, berdiri, pedangan, terus selancar. Kalau udah selancar, udah levelnya udah wirasa, wiraga, wirahma, udah penghayatan. Kalau nggak dapat ke situnya udah ria jatuhnya. Selain silat dan patah tulang, Cimande juga memiliki minyak yang khas untuk digunakan dalam menyembuhkan penyakit tulang. Minyak tersebut merupakan buatan sendiri dengan menggunakan aneka rempah-rempah dan asli dari Cimande, serta tidak diperjualbelikan loh. Saat ini mungkin banyak di online store yang menjual minyak Cimande. Namun, Kang Aceng Sukron tidak menjamin keaslian minyak-minyak tersebut. Karena selain membuatnya membutuhkan waktu dan proses yang khusus, minyak-minyak ini juga didoakan dan dibacakan ayat-ayat Al-Quran dulu sebelum bisa dipakai. Kalau untuk pengobatan, kan di sini dulu jadi ramenya pengobatan itu kan dari silat juga kan banyak yang suka patah, yang keseleo. Nah, kalau di runut, silat itu yang pertama. Yang pertamanya kan dari persilatan. Baru lahirnya balur. Balur itu minyak Cimande. Kalau di sini baru bilangnya balur. Kalau di sini minyak Pengobatan. obat balur. Suatu Nah, masalah minyak Cimande kalau pengen tahu itu dari marifat, dari mohon sama Allah. Nggak sembarangan, bikin nggak sembarangan, harinya harus ada. Nah, cara ngambil bahan bakunya itu nggak sembarangan. Kalau yang bener, itu kan bahan bakunya dari tebu kuning, ya, terus kelapa, terus wijen. Wijen. Iya. Kelapa wijen bisa tuh, bisa pakai minyak kelapa, bisa pakai minyak wijen.
wijen. Bisa pakai minyak wijen, bisa pakai Wijen agak minyak mahal, kelapa. gitu. Itu untuk netralisir air tebu itu. Kan air tebu itu bikin cuka dulu. Even si bahan baku tadi yang Bapak sebut itu tebu, ya itu mungkin ada kandungan apanya yang bisa ngebuat lebih cepatnya tulang nyambung. Dan kata orang tua dulu nggak boleh diperjualbelikan. Itu yang megang pakem itu yang tetap masih ada. Kalau kita tanggapan respon soal online itu sah-sah saja. Berarti jual beli ya, kalau ada apa-apa kita nggak tahu menau gitu aja, simple. Kenapa dijual belikan? Berarti nama Balur Cimande itu dahsyat berarti kan. Kalau nggak berharga nggak bakal dijual. Ada nilainya. Iya, itu kita mah positif aja lah. Iya. Cuma kalau kita di sini enggak, jual beli enggak, itu aja. Yang jual beli salah? Enggak, belum tentu salah. Dia bisnis gitu ya. Cuman kalau nanya ke kita, ya kita mah enggak gitu. Sembuh, alhamdulillah. Udah dibuka tuh. Itu tulang udah ketutup lagi sama daging. Terus minyak itu aja. Iya, dikompres sama Ripanol, bawa pinggirannya sama minyak Cimande. Nah, udah beres, gitu. Kata kakaknya, yang kalau udah gini mah nggak usah dipotong katanya, bagus lagi. Nah, untuk kalian yang penasaran dengan kehebatan ahli tulang dan juga silat di Cimande, coba kapan-kapan datengin aja tempat ini. Menarik banget loh untuk dikulik. Apalagi untuk kalian atau ada saudara atau teman yang mengalami patah tulang atau penyakit tulang lainnya. Coba aja datang ke Cimande. Kalau soal kemampuannya memperbaiki tulang mah nggak perlu diragukan lagi deh. Secara, para master tulang berasal dari Cimande ini. Mereka bisa memperbaiki tulang serusak apapun dan juga nggak butuh waktu lama supaya tulang kembali normal. Beda banget sama waktu pemulihan yang dibutuhkan kalau kita ke rumah sakit. Harganya pun jauh lebih murah ketimbang rumah sakit loh. Sekian dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.